Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari SDN Konang 4 Kecamatan Galis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas Bapak Ibu Guru telah menyempatkan datang dalam sosialisasi saya untuk melaksanakan tugas saya, yaitu aksi atau aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan tugas saya, Pak. Jadi kesimpulan mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru yang bisa dikatakan baik, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya. Jadi harus mewujudkan budaya positif di sekolah, baru guru tersebut bisa dikatakan guru yang baik. Jadi kalau belum bisa mewujudkan budaya positif di sekolah, belum bisa dikatakan guru yang baik. Bagaimana caranya? Jadi budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seperti apa? Lanjut. Yang dimaksud disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi anak-anak itu mengontrol dirinya sendiri. Seperti halnya genggaman tangan kita. Bagaimana anak tersebut bisa mengontrol genggaman tangan ini ketika disuruh oleh guru atau teman sejawatnya untuk membuka genggaman tangan ini? Jadi yang bisa mengontrol untuk membuka dan membuka atau menutup genggaman tangan ini hanyalah anak tersebut atau diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu harus bisa punya kontrol dalam diri sendiri. Ketika kita marah, ketika kita jengkel kepada murid, harus kita sendiri mengontrol dalam diri kita, bukan orang lain. Jadi yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi ya, motivasi perilaku seperti apa? Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, hadiah, dan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ada 3 ya. Terus tadi kan ada 3 ya, motivasi perilaku manusia. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2, untuk menghindari hukuman, dan nomor 2 untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan, itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Yang kita harapkan adalah motivasi internal. Jadi yang kita harapkan dari anak didik kita adalah motivasi dari dalam diri kita, bukan dari luar. Seperti apa, Bu? Seperti apa ya, Bapak Ibu? Motivasi eksternal seperti pemberian hukuman, anak-anak dipaksa untuk melakukan sesuatu, itu untuk zaman
diperbolehkan. Pemberian hadiah itu juga tidak boleh. Jadi kita harus memotivasi dari dari dalam diri anak itu sendiri. Kenapa? Siapa yang bisa? Kenapa? Karena kalau kita memberikan hukuman, memberikan hadiah, kita akan mematikan karakteristik dari siswa tersebut. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, anak-anak itu mau melakukan sesuatu, mereka hanya mengharapkan imbalan. Mereka hanya takut dihukum. Ketika tidak ada imbalan, mereka akan malas untuk melakukannya. Buat apa melakukan itu? Orang tidak ada hadiahnya. Contohnya kemarin aja, yang KTS ya, kegiatan tengah semester ya, karena nggak ada hadiahnya, bagaimana kegiatannya? Buat apa males bu? Dia tidak mau melakukan kegiatan itu, orang nggak ada hadiahnya. Karena terbiasa diberi hadiah. Dan ketika diberi hukuman untuk sholat aja ya, setiap harinya sholat zuhur, anak-anak harus dipaksa untuk sholat dan diberi hukuman. Kalau ada sholat didenda, itu terpaksa. Berbeda dengan motivasi internal, di mana motivasi internal ini berupa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka ingin melakukan karena mereka menghargai dirinya sendiri, bukan karena faktor dari luar. Ya, jadi karena nilai-nilai yang mereka sudah tanamkan dalam diri. Sehingga kita harus menghindari yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar mengurangi motivasi eksternal dari murid. Bapak Ibu kan masih sering ya, masih hukuman, penghargaan. Ya. Nah, sekarang itu tidak boleh. Jadi jangan pernah memberikan hukuman atau hadiah. Ya, lanjut. Ya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Penghukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan ya, dari kelima ini yang paling efektif dilakukan adalah sebagai posisi manajer. Seperti apa posisi manajer itu? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita coaching. Jadi anak tersebut ditanya apa salahnya, terus mereka sendiri yang cari solusinya. Contohnya, umpamanya ada anak yang bernama Dwi. Dia sering tidur di dalam kelas. Kita panggil. Ketika kita panggil, Kak Bapak Ibu bertanya, Budi, kamu tahu Ibu panggil ke sini kenapa? Ya Ibu, saya tahu karena saya sering tidur di kelas. Terus kita tanya, benarkah perbuatan kamu? Si anak itu menjawab, salah Ibu. Kenapa? Kita tanya, kenapa kamu kok sering tidur di kelas? Alasan mereka tidur di kelas karena saya tadi malam tidurnya sampai malam main HP. Terus kita kan sebelum masuk ke sekolah, pertama kali kita membuat sebuah keyakinan. Keyakinan itu sama dengan kesepakatan
wajib, harus ada. Kita tanya, hal tersebut merupakan pelanggaran dari keyakinan kelas, bukan? Ya, itu keyakinan apa? Tentang disiplin kelas. Terus bagaimana solusinya? Jadi kita yang tanya solusinya, jangan kita memberi solusi. Baru ketika solusi yang murid berikan itu tidak sesuai, baru kita berpendapat. Jadi jangan kita beri solusi duluan, tetapi murid yang memberi solusi. Namanya coaching. Lanjut. Ya. Terus manajer itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif. Ya, tadi kan kita harus berubah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan murid. Jadi Bapak Ibu sebelum atau pada pelajaran baru ya, Bapak Ibu harus membuat yang namanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Terus keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi universal, bebas mereka murid yang membuat keyakinan kelas. Contohnya bisa kita pakai kertas kecil, kita kasih ke murid-murid, mereka suruh menuliskan keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Kemudian kita tempel di depan. Setelah itu baru kita seleksi bersama mana yang sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Lanjut. Nah, tadi setelah keyakinan kelas ada yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi segitiga restitusi itu adalah prosedur yang lebih maksimal dalam menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi. Yang pertama kan tadi menstabilkan identitas. Seperti apa yang menstabilkan identitas? Melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Segitiga restitusi dalam tahap menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Kamu tentunya punya alasan, jadi mencari alasan mengapa anak itu melakukan kesalahan, mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita dengan murid mencari cara yang lebih efektif selain dari hukuman dan memberi penghargaan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti keyakinan kelas, apa yang telah disepakati. Jadi kita kembali ke kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita buat kemarin itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi solusinya itu semuanya dari murid, bukan dari guru. Ya, semua tadi itu
budaya positif itu berkaitan dengan 3 materi atau 3 modul. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara maksudnya dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat pada murid. Jadi semua pelajaran itu berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Jadi berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Itu yang disebut dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu lebih sering berpusat pada guru kan, yang menerangkan, mencari solusinya. Itu salah, Bu. Jadi yang benar itu adalah murid berpusat pada murid. Jadi murid yang aktif, bukan guru yang aktif. Gurunya hanya menuntun. Kalau salah, arahkan ke yang benar. Itu ke gurunya. Yang mencari solusinya adalah murid. Terus yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu seperti apa? Dalam budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Terus budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Jadi visinya itu harus tertuju pada murid. Visi ya. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi visi guru penggerak itu berpusat pada murid, dan untuk melaksanakan visi tersebut itu harus ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu dilakukan dengan melalui metode Bagja yang kemarin itu di modul 1.3 ya. Metode Bagja. Ya, demikian Bapak Ibu guru, sebenarnya ada contoh dari penyelesaian kasus melalui segitiga restitusi, cuma karena ada teknik ya, ada teknik atau pemadaman. Ini ada contoh kasus, sebenarnya ada 4 kasus, tapi saya kasih 1 kasus saja. Saya bacakan kasusnya ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi
dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto jawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baru saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, lalu menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem. Kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di lem akan mudah terlepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui dan tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali melihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dari kasus ini menjelaskan seorang kepala sekolah yang menyelesaikan masalah tanpa harus mencari tahu siapa yang salah. Jadi kita nanti sebagai guru seperti itu, tanpa harus mencari tahu siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari masalah, dan solusinya itu harus dari siswanya. Baru ketika solusi yang diberikan siswa kurang efektif, baru guru tersebut memberikan pandangan solusi yang paling efektif. Jangan ujuk-ujuk langsung menghukum, jangan ujuk-ujuk langsung marah-marah. Tanya, siapa ini yang salah? Kenapa kok bisa buka? Gak boleh sekarang. Jadi jangan pernah memberi hukuman, tetapi mencari solusi dari masalah. Terus, biar lebih paham, kita lanjut ke pemantik. Pertanyaan pemantik untuk kasus yang tadi. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Posisinya adalah posisi sebagai manajer yang memanage masalah tersebut. Terus, hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Suti. Jadi posisi memanagenya itu terlihat dari mana? Dari kata-kata Ibu Suti ini. Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Jadi Bapak Ibu guru nanti bertanya, kesepakatan apa dan keyakinan apa yang sudah kalian langgar? Terus yang kedua, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton? Jadi kita bertanya kepada Dino, kepada yang memiliki masalah, bersedia tidak mencari solusi dari masalah tersebut? Terus Ibu Suti balik bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan
dan bertanggung jawab. Jadi kita menanamkan siswa itu mandiri dan bertanggung jawab. Mandirinya dari mana, Bu? Dari mana Bapak Ibu? Ya, siapa yang bisa menjawab? Nah, ya, belajar untuk menjahit sendiri, mencari solusi sendiri. Tanggung jawabnya dari mana? Nah, bertanggung jawab atas kesalahannya. Dino bertanggung jawab atas kesalahannya telah melepaskan kancing aktor. Secara tidak langsung Dino merasa dirinya sudah bersalah tanpa kita mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi anak itu berpikir, oh saya salah, oh saya harus seperti ini. Bukan guru yang menanyakan siapa ini yang salah, kenapa kok bisa ditangkap? Ya, jadi anak itu diajar untuk berpikir bersama, diajar untuk mencari solusi bersama, sehingga mereka berpikir bahwa perbuatan mereka setelah salah dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati sebelumnya. Ya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Yusufi. Jadi seorang guru itu harus memberi penguat kepada muridnya. Ya, seperti apa? Contohnya seperti ini. Penguat atau Dino dikuatkan dengan cara mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Jadi ketika Bapak Ibu memanggil muridnya, siswanya yang berbuat salah, entah itu telat, entah itu bertengkar, ya, entah itu tidur di kelas, jangan langsung dimarahi, Bu. Jadi cari penguatnya, menstabilkan. Jadi sesuai dengan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Jadi kalian mengucapkan seperti ini. Semua manusia itu pasti punya salah. Ibu pun juga seperti itu. Namanya itu. Karena ibu juga manusia. Jangan langsung dimarahi. Kamu itu sudah tahu kalau itu di kelas itu tidak boleh. Ini. Jangan. Tapi kita harus stabilkan identitas. Tetapi juga diminta untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Dan kita ajak siswanya untuk mencari solusi yang lebih efektif. Terus bagaimana cara menguatkan Yusufi kepada Anton? Kekhawatiran Anton yang takut dimarahi ibunya karena kancing bajunya yang copot, lalu dikuatkan oleh Yusufi dengan memberi tanggung jawab kepada Dino untuk memperbaiki kancing baju Anton yang lepas dengan dijahit melalui bantuan dari guru yang mengajar tata usaha. Jadi Anton dikuatkan biar dia tidak takut, diberi solusi untuk Dino menjahit kancing baju Anton dengan bantuan guru tata busana. Yaitu seperti itu cara menyelesaikan masalah pada anak. Jangan pakai rumah, jangan langsung marah atau emosi. Ya. Terus kira-kira nilai-nilai dibagikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus itu? Nilai saling menghormati antar teman karena setiap masalah tidak harus ada pertengkaran mulut ataupun fisik untuk menyelesaikannya. Selain itu ada nilai tanggung jawab, yaitu Dino diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara memperbaiki kancing baju Anton. Penjelasannya dari penyelesaian kasus Ibu Suti selaku kepala sekolah sudah sangat bagus karena Ibu Suti mengambil posisi manajer dan menerapkan ketiga langkah segitiga restitusi dengan baik sehingga berdampak pada muridnya untuk bertanggung jawab.
Jadi kan Bapak Ibu kalau mau menyelesaikan masalah itu harus menjadi manajer yang sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Jangan sekali-kali memakai hitungan ataupun hadiah penghargaan atau sekuensi, tapi memakai segitiga restitusi. Itu sekarang. Tuh. Jadi mulai dari dulu sebelum saya sendiri ya, sebelum tahu tentang materi ini, saya sudah melakukan tindakan yang salah ya. Saya sendiri sering mengukur siswa saya, sering memberi penghargaan bagi yang berprestasi. Kasihan ibu sekarang. Jadi harus bisa meratakan. Ketika teman yang berprestasi mendapatkan hadiah, terus bagi anak-anak yang tidak mendapatkan prestasi mereka akan drop. Ya. Pasti mereka akan bilang pasti cuma si A yang dapat hadiah. Itu saja yang dapat hadiah. Pasti seperti itu. Buat apa saya mau belajar orang nanti yang dapat hadiah cuma si A saja? Jadi jangan sekali-kali memberikan hukuman atau hadiah atau penghargaan ya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.